Karena memang kita pengen melihat Sibolga itu seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Senang sekali hari ini kita udah kedatangan abang kita nih yang sudah tidak asing lagi di kota Sibolga, yang banyak sekali kegiatannya mengenai lingkungan hidup. Kalau teman-teman tahu, abang kita ini menggiatkan komunitas 1000 Reef Ball. Pasti banyak nih yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih 1000 Reef Ball itu? Kalau penasaran, kita tanya langsung sama orang-orang. Bang Fauzan. Halo, selamat malam. Isi. Ini apa? Salam Covid. Salam. Ya, masih suasana Covid. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat dalam keadaan masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. Bang, banyak nanya ini Bang, kawan-kawan juga. Apa sih 1000 Reef Ball gitu, Bang? 1000 Reef Ball itu sebenarnya kan suatu gerakan, kita lebih mengarah ke gerakannya, bukan suatu komunitas kan. Oke. Istilahnya seperti itu. Kalau bilang komunitas berarti banyak rame gitu. Tapi kita cuman berapa orang yang mungkin sangat concern di pada terumbu karang aja. Bagaimana konservasi ke depannya, bagaimana pengembangan untuk tempat ikan bertelur, berkembang biak, dan bagaimana supaya bibit terumbu karang itu bisa berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya, kenapa itu harus digiatkan gitu? Kenapa itu digiatkan? Karena memang kita lihat kondisi tutupan terumbu karang di Sibolga itu sudah sangat memprihatinkan. Karena memang melalui survei langsung kita ke daerah lokasi yang pernah kita datangi ya. Di mana aja tuh, Bang? Di daerah Kepulauan Poncan Gadang, Poncan Ketek, dan Pulau Panjang, dan sekitaran Pulau Mursala. Oh, sampai ke Mursala juga? Iya, kita sampai ke Mursala. Jadi di Mursala itu sebenarnya ada spot yang memang lumayan bagus untuk dikembangkan sebenarnya di situ. Oke, jadi Reef Ball itu berarti Bang singgung tadi tentang terumbu karang gitu? Iya, berawal dari kata 1000 Reef Ball ini kita pengen memperbanyak sih kata-kata 1000 itu kan sama kayak 1000 masker atau apa. Iya, jadi benar. Istilahnya gerakan itu adalah gerakan bagaimana supaya memperbanyak terumbu karang buatan. Reef Ball itu kan artificial reef. Jadi sebenarnya Reef Ball itu adalah bentuk suatu bagian dari artificial reef. Iya, oke. Jadi bentuk hanya bentuk aja, ada bentuk kayak piramida gitu kan. Oh, makanya karena dia bulat, karena dia dibuatan reef ball gitu. Ya. Oke. Jadi bahasa diambil dari bahasa Inggris itu dari reef sama ball. Jadi bola sebenarnya nggak utuh bola sih, sebenarnya ada setengah lingkaran seperti itu, kayak kubah masjid atau kubah yang bentuk setengah bulat gitu. Atau parabola mungkin. Ya bisa, tapi kan lucu juga kalau parabola gitu. Jadi kita buat seperti yang kebanyakan orang pakai. Kalau memang yang teman-teman yang ada di yang penggiat terumbu karang itu Reef Ball sudah sangat familiar, istilahnya seperti itu. Mungkin di kita ini mungkin apa sih Reef Ball? Sama kayak rangsang gitu kan. Rangsang itu diperuntukkan untuk memancing ikan-ikan supaya berkumpul di situ. Tetapi kan biasanya rangsang-rangsang yang buat untuk nelayan tradisional itu kan dari bambu atau apa, daun-daun pinang. Iya, benar. Dari daun pinang atau apa, tapi itu kan tidak permanen. Jadi kita buat untuk permanennya. Berarti ini Reef Ball ini karang buatan yang proyeksi memang lama gitu ya? Iya, proyeksinya memang kita mau pengen lama itu. Jadi memang kemarin kita buat itu memang berbagai komposisi, dari bukan hanya semen saja, tetapi ada karang mati yang kita memang combine sama semen yang Portland tipe 5 yang memang khusus untuk perairan, semen untuk perairan gitu, seperti itu. Memang ada pengaruhnya kalau semen Holcim mungkin. Kalau Holcim kan merek doang. Jadi kalau kita lihat secara spesifik mengenai semen itu, karena memang semen itu kan punya pH yang tinggi. Jadi penyesuaiannya lagi penyesuaian ke dalam ini ya, Bang. Perairannya. Jadi pH untuk optimalnya karang sama ikan itu di antara 7 sampai 8 pH-nya. Jadi seperti itu. Jadi
setelah kita cetak itu kan cetakan kita modified, itu modifikasi cetakan ember daripada ember yang kita setengah lingkaran yang diameternya 50, tingginya sampai 40. Kalau kita sudah cetak terus kita campur sama karang-karang mati yang telah kita ambil dari tepi-tepi pantai. Kalau kita lihat di pantai apa namanya, Anggar itu kan banyak karang-karang mati itu yang kita kumpulin, kita satuin, jadi kayak kita mencor, diaduk lagi cor, gitu ya, atau diaduk. Benar-benar. Jadi memang ada komposisinya kemarin itu 3:2:1 itu. 3 itu apa bang? 3 itu dia karang matinya, 3 karang mati, 2 semennya, 1 semen, pasirnya, pasir. Tapi pasirnya pasir sungai gitu, bukan pasir laut. Benar. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita buat, kita cetak di cetakan yang telah kita modifikasi tadi, kita tunggu tuh, nggak langsung kita tenggalamin atau kita deploy ke perairan yang setelah kita tentukan, kita spot-spot yang kita tentukan. Jadi ada beberapa minggu baru kita, sekitar 2 minggu kita deketin ke pantai itu. Kita sekarang udah punya hampir 15 yang di tepi pantai di Anggar itu udah kita deketin ke arah laut. Jadi istilahnya biar sedikit menetralkan pH semennya. Oke. Itu sebelum diantarkan ke tempat lokasi. Iya, sebelum kita deploy di penurunan di daerah spot itu, kita harus memang nggak bisa langsung karena kemarin juga teman-teman yang dari jurnal kemarin udah dibawa kawan jurnal masalah berapa tingkat persentase, kalaupun gambaran khususnya, kalau semen itu langsung kita cetak seminggu atau 3 hari, udah kan udah kering tuh. Kalau kita turunkan gimana? Apakah ikan itu langsung hinggap atau gimana? Ternyata enggak gitu. Dia butuh 2 minggu atau 3 minggu baru bisa menghinggapi itu. Berarti apa? si ikan ini, iya, sepertinya memang nggak terlalu apa ya dibilang, melihat kondisi dulu ya, apa namanya, memantau gitu ya. Cocok nggak ini jadi rumah baru? Gitu ya. Cocok nggak jadi rumah baru gitu ya? Jadi sebenarnya kan ikan itu punya indera mungkin ya, insting. Yang mungkin karena mungkin apa namanya ya, habitatnya di laut gitu ya. Jadi kan dia udah terbiasa dengan banyak faktor-faktor kimia lah mungkin untuk yang menentukan bagaimana optimalnya terumbu karang. Jadi kalau memang optimalnya terumbu karang itu memang nggak bisa terlalu tinggi pH-nya. Terus salinitas, keasinan air laut itu cukup bisa menentukan bagaimana bisa perkembangan itu. Jadi kedepannya memang kita butuh sebenarnya kayak seperti riset lah, tapi riset amatiran lah seperti itu. Kemarin kita buat berapa spot. Contohnya di Kalimantan itu kan ada 2 ribol yang kita turunkan. Terus ada di Kepulauan di daerah Badalu itu di 2000 spot kita udah turunkan 5 gitu kan. Sama ribolnya 5. Terus kita di Poncan Gadang, terus di Pulau Panjang. Tapi kemarin kita riset atau kita monitoring kembali itu ada beberapa spot, contohnya di Pulau Poncan Gadang itu yang tidak terlalu optimal. Bahkan kalau kita lihat mungkin ribol yang kita letakkan itu malah kebalik semua. Jadi bentuknya seperti udah menampung apa ya gitu ya kan. Jadi terbalik. Iya, terbalik. Jadi biasanya begini jadi begini gitu. Itu diakibatkan oleh apa itu? Mungkin gangguan yang eksternal, gangguan alam. Bisa jadi karena arus bawah laut yang kuat sebenarnya. Tapi memang di daerah Poncan Gadang itu karena memang kan arus kapal itu ada. Jadi sebenarnya kan peletakan ribol itu tidak semena-mena, maksudnya tidak nggak bisa suka-suka kita gitu loh. Jadi harus memperhatikan arus lalu lintas kapal gitu. Jadi kan laut itu nggak punya kita juga semua kan gitu. Kalau kita punya semua nggak masalah. Jadi kan ada arus, makanya dibilang laut itu punya zonasi gitu. Ada zonasi transportasi, ada zonasi untuk perikanan berkelanjutan seperti itu. Jadi ada memang spot ataupun zona-zona tertentu yang pengen kita tahu dari di DKP, Dinas Provinsi kemarin. Jadi kita pernah ada kenal satu orang yang di Dinas Perikanan Kelautan DKP Provinsi dia bidangnya memang pas konservasi yang kita tanya kemarin kan. Jadi memang ada regulasi yang zona-zona pulau kecil gitu ya, yang memang harus diperuntukkan untuk ini zona untuk konservasi, zona intinya seperti itu. Zona perikanan yang tradisional yang berkelanjutan. Jadi kapal itu bagaimana bangunnya di situ tergantung berapa GT-nya. Kan memang harus ada regulasi seperti itu. Jadi kalau enggak seperti itu
ya semua general aja, semua bisa pakai laut itu seperti itu kan. Jadi tidak pada peruntukan yang sebenarnya. Berarti gini juga ya Bang, dilematis juga kita ya. Kita kota pelabuhan nih sekarang. Iya. Tapi kita punya permasalahan tentang karangnya. Mau kita giatkan lagi, tapi regulasi itu masih belum sampai ke kita, atau kita yang belum tahu, atau gimana Bang? Sebenarnya kan butuh sosialisasi. Semua regulasi ataupun perda itu kan nanti kan perdanya itu perda provinsi. Jadi ada peraturan daerah atau regulasi daerah, karena menurut undang-undang dari kelautan itu 0 sampai 12 mil dari garis pantai itu zonanya untuk tentunya dari provinsi. Jadi kan kemarin kita tanya juga dari DKP Kota Madia, Sibolga sama Tapteng, itu nggak bisa kita buatkan seperti itu karena itu wilayah provinsi gitu. Jadi tapi setidaknya kan orang DKP Tapteng ataupun DKP kota pun sangat bisa memfasilitasi, istilahnya seperti itu kan. Kita mengharapkan kemarin kita tuh kenapa mesti kita ya memang di Sibolga ini nggak ada gerakan untuk terumbu karangnya kan. Masalahnya yuk kita buat seperti itu. Pada dasarnya memang karena kemarin tuh ya karena jalan-jalan dulu kan, orang kadang lihat kalau memang apanya ya yuk tidak lihat spot yang indah dulu gitu kan. Kadang gitu setelah seperti melihat keindahan laut itu yang melindah ke bawah dasar laut kan, kita kemarin turun ke diving pakai alat scuba kan, turun di kedalaman 5 sampai 8 meter. Jadi kan kalau di daerah titiknya itu kemarin kita ke Badalu sama di Pulau Poncan Gadang. Pulau Poncan Gadang sama ke daerah Kepulauan Mursala itu beda dari unsur kimia dan daerah apanya ya. Kalau kita lihat di mana optimalnya, tekstur air laut ataupun gimana. Jadi di mana yang optimal dikembangkan. Kawan-kawan kalau kita kembangkan di Kepulauan Poncan itu, di Pulau Poncan itu sebenarnya sangat nggak bisa untuk dioptimalkan seperti daerah itu. Banyak karena resiko ya, Bang? Iya, satu resiko yang paling adalah arus bawah laut yang cukup tinggi, terus sedimentasi. Jadi lumpur di bawah itu. Iya. Berarti di bawah Pulau Poncan itu lumpur itu. Lumpur. Jadi tapi nggak semua lumpur, tapi pada dasarnya semua apalagi bagian selatan dan utara itu sangat dominannya itu lumpur, dan bagian barat ke arah sini itu padang lamun gitu. Jadi kalau misalnya ada lumpur, karang memang benar-benar nggak bisa hidup atau gimana, Bang? Ya nggak bakal bisa karena sedimentasi tinggi, karena kan karang itu kan dia berpori-pori, nanti kan makannya itu tutup sama lumpur itu. Jadi kan sebenarnya karang itu akan hidup jikalau perairan itu memang optimalnya cahaya matahari itu masuk full gitu. Jadi 80% kehidupan karang itu nilai apanya dari matahari sebenarnya. Jadi dicahayain aja, karang tuh hidup gitu. Dia nggak terlalu banyak makan dari plankton enggak gitu loh. Jadi dia makan dari cahaya matahari, fotosintesis gitu dia. Sama menghasilkan kalsium, jadi gitu. Jadi hewan karang gitu. Jadi bilang orang tuh hewan karang sebenarnya. Tapi ini Bang, yang menarik dari seorang Bang Fauzan ini kan, abang kan orang medis nih sekarang. Basicnya kan medis, tapi berpikirnya ekosistem. Ini gimana ya kalau aku bilang gini, awal mulanya tertarik sekali gitu untuk mengembangkan reefball. Sebenarnya karena karena memang kita pengen melihat Sibolga itu seperti dulu. Nah, ke depan ini gimana, Bang? 1000 reefball akan membuat ini menjadi 100.000 reefball atau gimana nih? Iya. Kita pengen sebenarnya dari program kita memang sudah visi dan misi kita memang memperbanyak terumbu karang itu kan. Terumbu karang buatan artificial reef. Jadi bagaimana sih memperbanyak itu? Jadi kita punya memang program khusus istilahnya seperti itu, mengajak komunitas yang lain juga istilahnya seperti itu, dan mengajak masyarakat supaya bisa memahami dulu gitu apa sih fungsinya. Kita pengen nanti setelah kita buat, kita melakukan audiensi ke sekolah-sekolah.
Wih, keren. ke SMA. Benar-benar. Ini loh contohnya. Makanya kami bilang, kok nggak audiensi dulu? Nggak penting audiensi dulu. Yang penting kita lakukan dulu. Baru kita buat hasil yang kita kerjakan tuh kita nampain sama orang. Iya, benar. Sama kita menjual baju kita cetak dulu bajunya. Itu bukan sablon baju kita. Iya. Jadi sablon baju kita bawa contohnya. Ada promonya gitu. Ada promonya. Istilahnya kita Saya bawa. tapi nggak dapat promo baju gratis kayaknya. Jadi seperti itu kan? Kode, Bang. Ya kode ya. Jadi masalahnya adalah setelah nanti kita buat programnya, kita bawa ke sekolah-sekolah SMA. Kita kan udah pengen seperti itu kan, teman-teman. Yuk setelah kita lakukan penurunan, monitoring, kita publikasi ke masyarakat. Kita publikasi ke sekolah dulu yang penting. Anak-anak sekolah. Sekolah gitu. yang di. Kemarin sudah sounding sih ke kepala sekolah SMA 1 Sudah pernah ada, Bang. Jadi. Pernah, tapi karena COVID ini nggak jadi. Ya. Ya, karena Tapi cepatlah berlalu. iya. Jadi karena COVID ini kita nggak bisa jumpa tatap muka sama anak-anak ya. Hanya bisa ya sering-sering ilmu melalui sosial media seperti itu. Jadi pengen seperti itu. Jadi setelah kita melakukan, kita sounding, kita melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya sekolah, anak-anak muda. Jangan-jangan setelah ke sekolah si anak-anak malah justru tertarik kan, Bang? Ya, mudah-mudahan seperti itu gitu. Jadi kan kita lihat ke depannya. Wah, ini prospek panjang ke depan karena memang harus kita kasih contoh dulu. Setelah kita buat contoh ribbon seperti itu, progresnya bagaimana? Monitoring setelah 3 bulan bagaimana? Oh ini setelah 3 bulan nampaknya seperti ini. Gitu. Ini kita pengen secara langsung ngomong sama anak-anak sekolah, adik-adik kita di SMA, SMP yang perlu. Oh ini Laut Sibolga kita loh. Dulunya aware gitu ya. Iya, istilahnya aware terhadap lingkungan. Istilahnya Sibolga itu mata pencarian pada umumnya kan nelayan. Benar. Laut. Terfokus pada laut gitu. Bahkan slogannya Sibolga kota ikan. Gitu. Iya, kota ikan. Yang pada dasarnya ikannya harusnya kan ini kan. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya kita lebih produktif lagi. Lebih produktif lagi seperti itu. Jadi dengan slogan kota ikan yang terpampang nyata itu harusnya kita lebih aware terhadap laut kita, iya, kan gitu. Bukan intinya, kita nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mencari solusi bagaimana supaya laut Sibolga dan Sibolga Tambun Tengah ini lebih pada produktivitasnya, gitu lah. Istilahnya lestarinya ada. Jadi kalau memang wisatawan berkunjung hanya melihat pantai, itu mungkin di mana-mana ada pantai. Iya, istilahnya kalau ada pantainya, ada ikannya, ada terumbu karangnya lebih. Ya, kesannya lebih dalam gitu loh orang dalam. Ini juga sih daya tarik juga. Ya, daya tarik wisatawan juga. Sama kayak pantai Banseng tadi di Banyuwangi. Ya. Bukan hanya melihat terumbu karangnya, tapi ikan-ikan beraneka ragam dipelihara di situ. Ini contoh ikan ini seperti ini. Itu lebih bagus sih sebenarnya. Pemahaman tentang bagaimana ikan gitu, pemahaman tentang bagaimana terumbu karang itu lebih bagus. Kita pengen sih membuat ke depannya itu buat kita udah buat skema istilahnya buat kayak terumbu apa namanya? tambak di tengah lautan sana gitu kan, dekat bagannya. Tapi khusus tuh terumbu karang aja. Kita batasin, kita pantau berapa tahun itu kita buat di situ loh. Itu keren, Bang. Wah, keren sebenarnya, tapi memang budgetnya keren. Kita kok hampir kalau itu melihat itu. Dikomunikasikan ke pemerintah kita gimana? Kita kemarin udah sounding sama Dinas Perikanan karena provinsi kemarin, karena memang kan izinnya nggak di sana. Oke. Jadi izin perikanan konservasi itu dari provinsi sekarang kan, menurut undang-undangnya seperti itu. Jadi 0 sampai 12 mil laut dari pantai itu provinsi punya. Jadi kemarin ada teman juga yang dekat sama dinas provinsi. Memang izinnya harus ada gitu kan. Apa-apa kita melakukan konservasi itu juga harus ada izinnya, itu ada undang-undangnya seperti itu. Juga nggak bisa sembarangan juga. Iya. Ini, kan? Kemarin juga udah mengajukan surat sama dinas kelautan provinsi. Ini loh program kami. Kita bukan minta apa-apa, tapi minta ini anak muda Sibolga tuh punya itu ya. Iya, punya kegiatan yang memang punya hasrat untuk melestarikan laut gitu ya. Laut itu seperti itu. Jadi kalau terumbu karangnya bagus kan kita semua menikmati pasti itu seperti itu kan. Bukan hanya untuk orang lain tapi untuk kedepannya bagaimana. Saya jadi terharu gitu ya, Bang. Dan ingin terharu gini loh, Bang. Apalah nggak nyangka sebenarnya, karena bahkan saya sebagai orang Sibolga ya. Malah kemarin sempat pesimis. Ada nggak ya anak muda yang
yang aware dengan lingkungan. Karena memang bukan kekhawatiran saya bukannya apa-apa melihat kondisi kita sekarang kan. Iya. Semakin tinggi pergaulan perkembangan zaman kita semakin maju gitu kan. Kita malah katanya ada dulu generasi nunduk gitu kan. Ke HP aja gitu. Kapan kita peduli dengan lingkungan kita gitu. Iya, itu Nah, suatu tantangan. Makanya pada saat abang jelaskan, wah ini ide yang luar biasa untuk kota Sibolga kita tercinta. Thanks banget Bang Fauzan Ya, udah terima kasih kembali di atas waktunya. banyak memberikan saya lah khususnya yang lagi nanya gini ya, juga kawan-kawan di rumah yang lagi nonton pengetahuan tentang seberapa penting tari karang, apa gunanya riff ball dan segala macamnya sudah jelaskan. Tapi ini nggak cukup sekali Bang kita podcastnya Bang. Nanti Ya, boleh. kita bahas lagi banyak hal, mungkin lebih ke teknis lagi tentang riff ballnya. Siap. Pantengin terus YouTube kita Tutur Runduk, banyak informasi yang akan kita berikan di sana. Oi di sana.